Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum patung atau gambar benda hidup dalam agama Islam. Nabi SAW itu melarang kita untuk membuat gambar benda hidup atau patung benda hidup walaupun nggak disembah. Jadi kalau ada orang bilang bahwa gambar benda hidup kalau nggak disembah kan nggak apa-apa, yang penting nggak disembah. Nah itu menurut saya keliru, karena Nabi itu melarang kita untuk membuat gambar benda hidup atau patung benda hidup meskipun itu nggak disembah. Hadisnya sebagai berikut. Pernah Rasulullah SAW datang dari suatu safar dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis milikku di atas lubang angin pada tembok. Lalu di kain tersebut terdapat gambar-gambar. Ketika Rasulullah SAW melihat hal itu, beliau merobeknya dan bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah. Aisyah mengatakan, akhirnya kami menjadikan kain tersebut menjadi satu atau dua bantal. Hadis riwayat Bukhari nomor 5954. Nah, jadi dari hadis ini Aisyah itu menutupi lubang angin dengan kain bergambar benda hidup. Lalu dilarang oleh Rasulullah. Padahal Aisyah memasang kain yang bergambar benda hidup itu bukan buat disembah, tapi cuma buat menutupi lubang angin. Nah dari sini diketahui bahwa kita itu nggak boleh membuat gambar benda hidup atau patung benda hidup walaupun itu nggak disembah. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu bahwa orang yang menggambar benda hidup atau patung benda hidup, maka dia nanti di akhirat akan disuruh memberikan nyawa. Baik itu disembah ataupun nggak disembah. Jadi tetap disuruh memberikan nyawa. Jadi bukan berarti kalau nggak disembah mah nggak disuruh memberikan nyawa, itu kan kalau yang disembah aja. Nah dalam dalilnya itu nggak begitu. Jadi dalilnya itu kalau membuat benda hidup atau patung benda hidup, maka itu nanti kita disuruh memberikan nyawa, terlepas apakah itu disembah atau itu nggak disembah. Nah dalilnya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya pembuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan atau kalian buat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2105. Nah, dalam hadis ini itu bisa diketahui bahwa pembuat gambar benda hidup itu nanti akan disuruh memberikan nyawa, terlepas apakah itu disembah atau enggak disembah. Jadi dilarangnya patung atau gambar benda hidup itu bukan karena disembah atau enggak disembah, tapi karena nanti kita disuruh memberikan nyawa. Nah itu. Nah terus kenapa kok ada ulama atau orang yang berpendapat bahwa kalau nggak disembah nggak apa-apa. Yang penting kan bukan buat disembah, bukan buat menyekutukan Allah. Kenapa dia berpendapat begitu? Ya mungkin dia nggak memperhatikan dalil yang tadi saya bacain itu. Atau dia berpedoman pada dalil yang ada di dalam Al-Quran, yaitu pada zaman Nabi Sulaiman. Di mana zaman Nabi Sulaiman itu membolehkan patung, yaitu pada surat 34 ayat 13. Saya bacain dalilnya. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah, sebagian ulama berpedoman pada
ayat Al-Quran ini sehingga mereka mengatakan bahwa kalau nggak disembah nggak apa-apa, karena zaman Nabi Sulaiman juga patung nggak apa-apa. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa ada perbedaan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Kalau zaman Nabi Sulaiman itu patung boleh dibuat, maka pada zaman Nabi Muhammad nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi Muhammad melarangnya. Nah, seperti juga zaman Nabi Adam itu, syariat Nabi Adam itu saudara kandung boleh menikah. Tapi zaman Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad itu saudara kandung nggak boleh menikah. Jadi ada perbedaan antara syariat Nabi Muhammad dengan syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Meskipun banyak persamaannya seperti masalah tauhid itu banyak persamaannya antara syariat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Tapi ada juga perbedaannya. Nah, jadi kalau syariatnya Nabi Sulaiman dijadikan dasar menghalalkan patung, itu nggak cocok, nggak tepat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri mengharamkannya. Dan syariat Nabi Sulaiman sama Nabi Muhammad tuh ada perbedaannya. Kan seperti tadi hadis yang saya bacain, bahwa Nabi itu melarang patung atau gambar benda hidup meskipun itu nggak disembah gitu. Nah, tapi di samping itu ada juga pengecualian dari Nabi. Jadi Nabi membolehkan boneka itu kalau untuk cuma sekedar buat main-main anak kecil. Nah, jadi meskipun boneka itu berbentuk patung, berbentuk benda hidup, tapi dibolehkan sama Nabi. Entah itu karena hanya sekedar untuk main-main atau untuk sekedar kepentingan anak kecil, itu nggak tahu, tapi yang jelas Nabi membolehkan kalau boneka untuk anak kecil. Nah, ulama sih berpendapat, sebagian ulama, bahwa itu dibolehkan karena untuk main-main aja begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.